Para sahabatku yang terkasih, berjumpa dengan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong. Pada hari ini, saya ingin mengajakmu untuk merenungkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 6, ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabatku yang terkasih, kita baru saja mendengarkan bacaan Injil hari ini. Dan 3 poin disebutkan. Hal-hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tentang memberi sedekah. Yang kedua, tentang berdoa. Dan yang ketiga, tentang berpuasa. Saya ingin mengajakmu untuk merenungkan Injil hari ini berdasarkan pengalaman kita masing-masing.
Dan untuk membantu para sahabat bisa mengungkapkan pengalamanmu itu, maka saya ingin memancingnya dengan pertanyaan-pertanyaan di setiap poin yang hendak saya sebutkan. Sudah siap? Saya yakin semuanya sudah siap. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu tentang memberi sedekah. Apakah para sahabat termasuk orang yang paling mudah untuk memberi sedekah? Saya yakin semuanya ingin memberikan jawaban dengan cepat. Iya, Mosan. Saya termasuk orang yang paling mudah untuk memberi sedekah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang para sahabat rasakan ketika para sahabat bisa memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan? Semuanya pasti ingin memberikan jawaban dengan cepat. Dan jawabannya adalah, Mosan, saya begitu bahagia ketika bisa memberi sedekah. Saya merasa bahagia ketika saya bisa berbagi. Saya merasa bahagia ketika saya bisa menolong seseorang yang membutuhkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ketika para sahabat setelah memberi sedekah kemudian mengucapkan doa syukur di hadapan Tuhan? Semuanya juga ingin memberikan jawaban dengan cepat. Jelas dong, Mosan. Ketika saya bisa memberi sedekah, ketika saya bisa berbagi, ketika saya bisa menolong orang yang membutuhkan, saya mengucapkan doa syukur di hadapan Tuhan. Alasannya adalah karena saya merasa bahwa hidup saya diberkati oleh Tuhan, sehingga saya bisa berbagi berkat kepada orang lain. Untuk hal yang pertama, selesai. Soal memberi sedekah. Dan ternyata para sahabat sudah mempraktekkannya dengan baik. Selalu mempunyai hati untuk memberi sedekah, untuk berbagi, dan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu tentang berdoa. Dan saya ingin bertanya, apakah hari ini para sahabat sudah berdoa? Semua pasti ingin memberikan jawaban dengan cepat. Yes, Mosan. Hari ini saya sudah berdoa. Pertanyaan selanjutnya, apakah para sahabat termasuk orang yang rajin berdoa? Saya melihat semuanya juga ingin memberikan jawaban dengan cepat. Yes, Mosan. Saya termasuk orang yang
rajin, tekun, dan selalu berdoa. Pertanyaan selanjutnya, ketika kamu berdoa, apakah kamu merasakan kedekatan yang akrab, yang intim dengan Tuhan? Semua juga ingin memberikan jawaban dengan cepat. Yes, Mosan. Ketika saya berdoa, saya merasa dekat, merasa akrab, merasa intim dengan Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya, ketika kamu berdoa, apakah kamu merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupmu? Semua juga ingin memberikan jawaban dengan cepat. Yes, Mosan. Saya yakin betul. Ketika saya berdoa 24 jam, Tuhan senantiasa menyertai saya. Jawaban-jawaban dari sahabat ini memberikan kelegaan kepada saya. Membuat saya bangga bahwa pada hari ini para sahabat sudah berdoa. Para sahabat juga selalu tekun di dalam doa. Dan di dalam doa para sahabat merasakan keintiman, keakraban, kedekatan dengan Tuhan. Dan juga para sahabat merasakan bahwa melalui doa dan juga melalui pengalaman hidupmu, kamu merasakan penyertaan Tuhan 24 jam. Dan tentunya ini harus digarisbawahi bahwa ketika kita sudah akrab dengan Tuhan, kita selalu merasakan penyertaan dari Tuhan, maka selanjutnya adalah saya berharap iman para sahabat menjadi semakin kuat. Kemudian kita lanjut dengan hal yang ketiga, yaitu tentang berpuasa. Pertanyaannya adalah, kapan para sahabat berpuasa? Tentu para sahabat akan juga memberikan jawaban yang cepat. Mosan, saya berpuasa ketika masa Prapaskah. Selama 40 hari, saya mengikuti bagaimana Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Mosan, saya berpuasa mengikuti tradisi Jawa, yaitu Senin Kemis. Mosan, saya berpuasa ketika saya mempunyai persoalan-persoalan yang berat karena saya ingin mengikuti perintah Yesus ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang berat. Saya tidak hanya berdoa, tapi saya juga harus berpuasa. Pertanyaan selanjutnya, mengapa para sahabat berpuasa? Semua juga ingin memberikan jawaban dengan cepat. Mosan, saya berpuasa karena saya ingin belajar untuk mengorbankan diri. Saya berpuasa karena saya ingin bisa memanage kebutuhan saya. Mosan, saya berpuasa karena saya ingin supaya ada di dalam diri saya ini desire, kerinduan untuk haus
dan lapar di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, saya tidak mengandalkan kekuatan diri saya sendiri, tetapi saya sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan. Lalu para sahabat, pertanyaan yang terakhir. Apa yang kamu rasakan ketika kamu berpuasa? Pasti para sahabat ingin memberi jawaban dengan cepat. Yang jelas, Mosan, saya haus, saya lapar. Itu secara fisik. Tapi secara rohani, yang bisa kita rasakan adalah ketika kita berpuasa, kita bisa merasakan betul pengorbanan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan yang sangat penting adalah ketika kita berpuasa, kita bisa melawan yang namanya godaan-godaan di dalam kehidupan kita. Para sahabat, saya yakin betul masing-masing dari kita mempunyai godaan-godaan yang berbeda-beda, baik yang kecil maupun yang besar. Itulah sebabnya bacaan Injil hari ini benar-benar membantu kita untuk fokus, baik ketika kita memberi sedekah, baik ketika kita berdoa, atau ketika kita berpuasa. Muara atau tujuan dari bacaan Injil hari ini adalah ketika kita melakukan olah rohani tadi, berdoa, bersedekah, berpuasa, Tuhan sungguh melihat kita. Tuhan sungguh bisa menyelidiki batin kita. Dan Tuhan sungguh tahu bagaimana cara Dia untuk mengabulkan doa kita, untuk memberikan berkat kepada kita, dan tentunya Tuhan sangat tahu bagaimana Tuhan ingin menyenangkan hidup kita. Para sahabat, praktekkan terus olah rohani ini. Semakin tekunlah di dalam doa. Bermurah hatilah untuk terus memberikan sedekah, berbagi, dan menolong orang yang membutuhkan. Dan pada saat-saat tertentu, berpuasalah supaya kamu bisa merasakan kehausan rohani, kelaparan rohani, sehingga dengan demikian di dalam hidupmu engkau terus mengandalkan Tuhan. Begitu saja, aku ingin memberkatimu, khususnya dalam kesibukanmu yang saat ini sedang bekerja atau beraktivitas, maka mari kita hening sejenak, kemudian kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hidup kita pada hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.